Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pameran seni rupa yang meliputi pengertian, tujuan, jenis-jenis, unsur-unsur, manfaat, dan tahap-tahap pameran seni rupa. Pameran seni rupa adalah kegiatan untuk menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana. Ada beberapa tujuan diadakannya pameran, diantaranya pertama tujuan sosial, kedua tujuan kemanusiaan, dan ketiga tujuan komersial. Yang pertama tujuan sosial. Tujuan sosial memiliki arti yaitu kegiatan pameran seni rupa baik dalam skala besar maupun dalam skala yang terbatas di sekolah tersebut. Karya seni yang dipamerkan dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Yang kedua tujuan kemanusiaan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk kepentingan pembinaan nilai-nilai, pelestarian, dan pengembangan sebuah hasil dari karya seni yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan komersial. Tujuan komersial pameran ini berkaitan dengan adanya kegiatan yang dapat menghasilkan profit atau keuntungan terutama bagi seniman dan juga penyelenggara pameran. Selanjutnya, jenis-jenis pameran seni rupa. Yang pertama, pameran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pameran periodik, pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan teratur. Contohnya, pameran seni di setiap akhir semester. Yang kedua, pameran insidental, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan apabila diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir, pameran permanen, yaitu pameran seni rupa yang diadakan pada tempat yang tetap dan diselenggarakan pada waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, pameran di museum. Yang kedua, pameran seni rupa berdasarkan jumlah peserta. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, pameran tunggal. Adalah pameran seni yang diselenggarakan oleh perorangan. Yang kedua, pameran kelompok. Pameran seni yang diselenggarakan oleh beberapa seniman. Yang ketiga, pameran berdasarkan ragam jenis karya yang digelar. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, pameran heterogen, pameran seni yang menampilkan beberapa jenis karya sekaligus. Yang kedua, pameran homogen, pameran seni yang memamerkan satu jenis karya seni yang sama. Yang keempat, pameran berdasarkan tempat berlangsungnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pameran terbuka, yaitu pameran yang berlangsung di luar ruangan. Yang kedua, pameran tertutup, yaitu pameran karya seni yang berlangsung di dalam ruangan. Yang ketiga, pameran bergerak, yaitu pameran karya seni yang diselenggarakan pada alat tertentu yang bergerak, contohnya mobil atau truk. Yang terakhir, pameran berdasarkan dimensi karya seni rupa, dibagi menjadi 2. Yang pertama, pameran karya seni 2 dimensi, yaitu pameran yang hanya menampilkan seni di bidang datar, contohnya lukisan, gambar, dan grafis. Yang kedua, pameran karya seni rupa 3 dimensi. Pameran ini menampilkan karya seni dalam bentuk 3 dimensi atau benda yang memiliki volume dan ruang. Yang pertama ada karya seni rupa yang akan dipamerkan. Yang kedua ada panel atau sketsel, standar display atau box untuk memanjangkan karya seni yang akan dipamerkan. Yang ketiga ada dekorasi, yaitu perlengkapan untuk menyajikan karya seni agar lebih indah. Yang keempat ada sound system, yaitu sarana audio yang diperlukan untuk menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung pameran. Yang kelima ada label karya, digunakan untuk menuliskan identitas atau semacam judul, pencipta, teknik, dan tahun penciptaan, serta ditempel di dekat karya seni yang akan dipamerkan. Yang keenam
ada katalog, yaitu lembaran petunjuk yang berisi penyelenggaraan pameran. Dan yang ketujuh ada buku tamu yang diisi oleh pengunjung pameran. Dan yang kedelapan, ada buku pesan atau kesan yang digunakan untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap karya yang dipamerkan. Selanjutnya, manfaat pameran seni rupa. Yang pertama, untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan apresiasi seseorang terhadap karya seni rupa. Yang kedua, untuk melatih diri agar bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, untuk melatih sikap tanggung jawab dan juga kemandirian. Yang keempat, untuk menumbuhkan motivasi. Yang selanjutnya, untuk menghilangkan rasa stres dan jenuh dari rutinitas. Dan yang terakhir, untuk dijadikan sebagai sarana promosi. Terakhir yaitu tentang tahapan pameran, terdapat 6 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini yaitu dari penyelenggaraan pameran yang digunakan untuk menggalang dana yang bersifat komersial, sosial, juga kemanusiaan. Lalu yang kedua adalah menentukan tema. Menentukan tema ini digunakan agar dapat menjiwai atau terdapat feel yang terdapat dalam pameran atau kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah menyusun kepanitiaan. Dalam suatu kegiatan atau pameran harus terdapat kepanitiaan agar dapat terorganisir dengan baik dan juga sesuai rencana. Biasanya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga seksi-seksi yang lainnya untuk membantu inti itu. Lalu yang keempat adalah menentukan waktu dan tempat. Menentukan waktu dan tempat biasanya dilaksanakan pada saat akhir ajaran atau akhir tahun dan juga awal ajaran baru. Dan tempatnya menyesuaikan biasanya di sekolah agar tidak mengganggu pelajaran juga dan lebih mudah untuk dijangkau. Lalu yang kelima adalah menyusun agenda rencana kerja atau agenda kegiatan untuk melengkapi program suatu kegiatan penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Lalu yang keenam adalah menyusun proposal. Menyusun proposal ini yang itu digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran dan juga sebagai pencari dana atau sponsor dari berbagai pihak untuk membantu penyelenggaraan dalam karya seni atau pameran tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.